Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini hari Senin tanggal 18 Desember 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market indeks dolar dan pair USD, di mana ada Euro USD, GBP USD, dan USD Jepang Yen. Seperti apa kondisinya selama pergerakan satu minggu ke depan dari hari Senin sampai dengan hari Jumat? Oke, nggak lama-lama langsung aja kita bahas dan kita mulai di market indeks dolar di time frame weekly. Kalau kita perhatikan ya pergerakan di time frame weekly ini yang kemarin sempat terjadi pullback position di mana ada bullish engulfing. Tapi di sini di minggu kemarin digagalkan oleh candle impulsif bearish yang dimana impulsifnya ini berhasil breakout close di bawah batas breakout weekly, yaitu di 103.06. Ini menandakan pergerakan untuk indeks dolar bisa terjadi penurunan kembali. Kenapa? Karena posisi terakhir kalau kita perhatikan di sini seperti pembentukan drop base drop, karena memungkinkan pergerakan ini melanjutkan penurunan. Di sini ada bearish engulfing di mana candle hijau dimakan oleh candle warna merah. Selanjutnya kita akan update. Yang pertama terjadi pullback kembali dari low weekly 103.06 di area sini. Ini terjadi penurunan terakhir ya di sini. Di 101.77 ini merupakan titik terendahnya di minggu kemarin. Dan high-nya ya kurang lebih hampir sama ya di 104.26. Cuman batas breakout-nya sekarang ada di posisi open bearish di 103.98. Ketika area tersebut belum pernah di breakout kembali, maka memungkinkan market masih dalam posisi bearish. Bahkan yang menjadikan low monthly sebelumnya di 102.46 ya, ini di bulan November masih menunjukkan penurunan berlanjut ya, karena membentuk low baru sementara saat ini berada di 107.77. Seperti biasanya kalau membentuk bearish engulfing, untuk mengetahui seberapa besar terjadinya koreksinya ya, bullish untuk koreksi insya Allah masih tetap berjalan di posisi ini. Kita tarik dari Fibonacci retracement ya, dari titik tertingginya sampai dengan titik terendahnya kurang lebih di area sini. Kita tandain dulu dan kita masukkan areanya dan koordinatnya berada di 101.77. Yang perlu saya masukkan di sini adalah 38,2%, kemudian area 61,8%. Itu adalah target untuk dia bergerak bullish untuk koreksi ya. Berkisaran antara 102.72 sampai dengan 103.01 sampai dengan 103.31. Sekarang kita akan cek di time frame daily. Kita akan mencoba mencari tahu informasi yang ada di time frame daily. Oke, kalau kita perhatikan di pergerakan di time frame daily ya, memang secara keseluruhan saya menggambarkan pergerakan indeks dolar ini memang masih dalam tekanan bearish, dan targetnya itu bisa sampai dengan 100.72 untuk target baik satu minggu ke depan atau sampai dengan 2 minggu ke depan. Karena terakhir di sini ada sedikit perlawanan ya, ada tekanan buyers dari posisi candle terakhir. Tapi pergerakan candle bullish ini masih di dalam range candle yang terbentuk di hari Kamis yang menunjukkan impulsifnya berlanjut. Tapi secara keseluruhan memang open gap down-nya untuk indeks dolar ini belum berhasil di break. Jadi memungkinkan dia akan bergerak menuju dan menguji 102.77. Setelah itu berada di area golden level. Tinggal kita pantau untuk mengetahui seberapa besar pergerakan indeks dolar ini menunjukkan aktivitas bearishnya kembali. Itu gambarannya ya. Dan sekarang kita akan lihat di time frame 4 jam untuk hari Senin ini, karena kalau kita perhatikan kan di time frame weekly pergerakan masih dalam posisi bearish. Oke. Dan kalau kita lihat di time frame 4 jam ada posisi ya, di sini terlihat ada penguatan ya, keluar daripada jalur trendline atas atau membentuk seperti bearish flag, tapi melalui kecenderungan impulsif bullish, breakout close di atas trendline atas ya di sini, dan posisinya juga akan menuju ke posisi posisi open gap down ya, di posisi ini yang belum tertutup.
Dan skenario-nya seperti apa? Sebenarnya kemarin udah saya sampaikan ya secara keseluruhan. Ini kan sudah sampai di area kurang lebih target breakout-nya ya di sini. Tapi di sini saya akan tandain lagi update terbarunya ya, selain daripada target saya masih menuju ke area 38,2% sampai dengan golden level ya, atau support become resistennya di 103.064. Tapi menariknya di sini kalau kita perhatikan pembentukan candle semakin ke atas ini kan semakin mengecil ya. Dan terakhir nih seperti membentuk spanning top ya di posisi ini kecil. Tapi tentunya nanti kita lihat dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa, jika mana posisi ini ada pembentukan candle bearish ya time frame 4 jam, maka di situ menunjukkan akan terjadi penurunan berlanjut. Cuman kita akan lihat seberapa besar volume perdagangan seller momentumnya, apakah mampu menguji kuat di area 101.77. Jika mana tidak terjadi ya market masih dalam hanya sebatas membentuk wave ABC ya, wave correction setelah impulsifnya. Itu gambaran. Jadi wave ABC itu seperti ini, atau correction wave ya, dari wave A dan sekarang ini wave B dan menuju wave C, selanjutnya ke wave C. Nah, wave A, wave B, wave C. Itu gambarannya secara keseluruhan. Oke, sekarang saya akan tandain dulu ya yang menjadikan area yang ini ya merupakan batas breakout ya. Menurut saya yang potensi kuatnya di sini nih. Nah, ini adalah batas breakout untuk time frame 4 jam ya, di area sini kita tandain dulu. Ini batas breakoutnya di time frame 4 jam. Ketika area tersebut di breakout ya memberikan dampak akan terjadi penurunan berlanjut. Intinya seperti itu. Oke, sekarang kita akan turunkan dulu di time frame 1 jam ya. Untuk skenario kita melihat betapa kekuatan bearishnya atau bullishnya ya. Yang pertama, karena di sini target break yang sudah saya gambarkan telah tersentuh ya, atau di break membentuk high baru. Di sini saya jadikan area key support, titik terendahnya yang merupakan titik kunci, karena sebelumnya kan di sini ada breakout structure ya. Ini ada breakout structure menunjukkan pergerakan tersebut terjadi lanjutan penurunan dan membentuk struktur baru, dan ini sedang berjalan menuju wave A dan ya memungkinkan dia akan menuju wave B dan melanjutkan kenaikan kembali. Tetap ya, hal yang perlu saya perhatikan di sini selain daripada area resisten become support become resisten ya, di sini yang menjadikan pattern pantau terbentuk. Karena apa? Karena di area tersebut ada imbalance besar di sini ya, di time frame 1 jam ini. Ini adalah area imbalance yang perlu diperhatikan ya posisinya. Jadi kita tandain dulu. Jadi memungkinkan akan menuju ke level tersebut. Intinya seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga market akan bergerak bearish dulu ya, membentuk wave B, baru dia akan bergerak naik. Jadi sangat memungkinkan sekali hal tersebut terjadi. Oke. Secara keseluruhan tren untuk indeks dolar masih dalam tren bearish, dan ya setidaknya kita akan sudah mengetahui ya posisi saat ini lagi terjadi bullish untuk koreksi ya, setelah pasca terjadinya impulsif bearish correction dan nantinya akan berlanjut di impulsif bearish selanjutnya. Insya Allah seperti itu. Oke. Sekarang kita akan berlanjut di market berikutnya adalah Euro USD. Oke, untuk market Euro USD ya di time frame weekly, kalau kita perhatikan ini pastinya ya terbalikannya dari indeks dolar ya. Ketika indeks dolar posisi candle minggu kemarin adalah bearish, dan tentunya Euro USD dalam posisi candle impulsif bullish, bahkan membentuk high baru lebih tinggi. Ini menunjukkan arah pergerakan adalah impulsif, korektif, dan ini memungkinkan akan melanjutkan kenaikannya. Kenapa? Karena posisinya kalau kita perhatikan, meskipun batas breakout weekly di posisi ini kan sudah di break, ini menunjukkan terjadinya pullback, dan posisi high daripada candle sebelumnya ya, high weekly-nya ini menunjukkan high baru sampai dengan posisi di area 1.10093. Itu adalah high weekly-nya yang terbaru, dan low-nya
lebih tinggi ya di 1.07415. Ada pergerakan masih kuat bullish dengan batas breakout bawah di area 1.07585. Ini adalah open pulse yang terjadi di minggu kemarin. Posisinya sangat jelas ada bullish engulfing ya, dan tidak menutup kemungkinan seperti biasanya tadi akan ada koreksinya sampai dengan area berapa kita tandain sampai dengan titik low terakhir, dan di posisi level tertingginya di kisaran 1.10.093. Kita samakan dulu ya koordinatnya. Oke, 1.10.093. Oke. Dan saya menggambarkan Euro USD masih dalam tren bullish untuk minggu ini dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Dengan nanti kita akan kawal posisinya ya, pergerakannya sampai dengan hari per harinya lah ya. Apakah ada reversal candle atau perubahan dari jalur bullishnya ini. Oke. Sekarang kita akan turunkan di time frame daily. Kita lihat dulu. Dan di time frame daily ada candle impulsif bearish ya terakhir di hari Jumat. Ya, posisinya, tapi di sini saya melihatnya belum berhasil juga breakout close di bawah batas breakoutnya ya. Artinya masih dalam kecenderungan yang ya menurut saya masih cukup signifikan dia bergerak bullish. Tapi kita lihat nanti kalau sampai low yang terbentuk di hari sebelumnya di 1.08698 ini di breakout ya, maka di situ menunjukkan pergerakan akan terjadi koreksi yang lebih cukup kuat kembali, bisa mencapai di level antara area 50% sampai dengan 61,8%, yaitu di 1.08329 sampai dengan 1.08665. Nanti kita akan cari area ini ya, apakah ada potensi, karena ini juga imbalance area juga ya, nih. Ya, dimana ada gap dari candle sebelumnya ini, ya ini impulsif, dan candle low terakhir hanya sebatas di 1.08695. Itu gambarannya. Dan sekarang kita akan coba cek di time frame 4 jam ya untuk skenario nya hari ini. Oke, kalau kita perhatikan secara pergerakan market Euro USD ya, ini kan sudah berada dalam area zona pantau ya, ini adalah zona pantaunya. Oke, memungkinkan dengan ada posisi ini saya akan menandain dulu ya di time frame 4 jam. Sebentar kita bersihkan dulu. Yaitu yang pertama adalah batas breakoutnya ini kan sudah di break ya oleh candle ini ya. Ini udah di breakout ya, membentuk impulsif bearish, dan dorongan supply di area tersebut ya yang menjadikan tekanan atau perubahan dari bullish menjadi reversal candle ya, atau membentuk candle bearish beberapa kali, 1 2 3 4 ke-5 ini berhasil breakout dari candle dominan break yang di posisi ini. Nah, ini kita akan tandain dulu. Ini adalah candle dominan break yang jadi breakout ya di sini. Oke, maka kita bisa menggunakan Fibo Musang ya, dimana high terakhir di sini ya, maksud saya open bulls-nya di breakout, maka di sini saya akan tarik seperti ini dari level tertingginya, dan saya akan coba mencari tahu sampai di area berapa. Oke, ternyata target satunya itu berada di area golden level. Menurut saya cukup bagus ya untuk dijadikan acuan, dan di sini juga ada imbalance. Memungkinkan ketika turun sampai area ini itu bisa terjadi dorongan bullish kembali. Selama ada konfirmasi ya, baik itu bullish engulfing, bullish pin bar, ataupun 3-in setup. Tapi kalau kita perhatikan juga batas daripada area ini perlu kita tandain, yaitu batas breakoutnya saya akan geser dan saya rubah di posisi ini yang terbaru, yaitu 1.09103. Area tersebut adalah open bearish ya untuk di time frame 4 jam ini, supaya kalau kita tahu area ini di breakout di time frame 4 jam ya, maka akan menunjukkan aktivitas bullishnya dan menguji area sini ya. Ini baik di 50% nya baru dia menunjukkan penurunan kembali. Ya, istilahnya setelah impulsif dia membentuk correction wave ya, ABC ya, baru dia akan bergerak naik. Itu gambarannya, tapi dengan syarat berhasil breakout close di atas 1.09103. Itu gambarannya. Oke. Sekarang kita akan cek di time frame 1 jam ya, skenario nya untuk hari ini.
Untuk time frame 1 jam tentunya ini adalah area compression, dan ini merupakan target yang cukup bagus ya untuk dijadikan acuan. Ini untuk acuan dia bergerak bearish ya sampai dengan area ini, dan di sini juga ada imbalance. Perhatikan, ini ada imbalance ya, tepat berada di area golden level. Kita tandain dulu areanya. Yang pertama di sini. Oke, ini area imbalance-nya kurang lebih di kisaran 1.08648 sampai dengan 1.07898. Itu yang pertama. Dan yang di atas saya mendapatkan sebentar, ini saya hapus dulu. Dan ini saya jadikan key resisten yang terbentuk di posisi sebelumnya. Oke, ini key resistennya. Jadi saya sudah punya istilahnya trading range-nya ya. Jelas di sini titik terendah terakhir dan ini adalah titik tertingginya ya, posisinya range-nya ini dari 1.07238 sampai dengan 1.10093. Dan posisinya saat ini masih dalam tekanan seller. Untuk koreksinya saya akan menggambarkan di area ini. Ini ada order block ya, di sini ada candle pergerakan drop is drop ya, tapi di dalamnya ada order block di time frame 1 jam ini ya, seperti itu. Dan itu saya jadikan untuk zona sell ya di sini. Ini zona sell, sambil pantau di area ini. Yang pertama di sini ini adalah zona sell. Sampai ada konfirmasi itu lebih bagus, karena sebelumnya di sini juga ini adalah merupakan area compression. Di sini ya, ini adalah area compression. Candlenya rapat kecil-kecil gitu ya, rawan akan disapu oleh pergerakan impulsif ya. Dan di bawah ini sajikan, ini adalah target 1 ya. Ini akan menjadikan zona buy yang berkisaran di area sini atau area golden levelnya ya, di area sini saya jadikan zona buy. Artinya kalau market betul-betul breakout close di atas 1.09103, maka dia akan bergerak bullish menuju zona sell di area sini. Selanjutnya untuk melihat apakah di sini akan ada dorongan seller, pantau pattern terbentuk ya, baik itu single pattern, double pattern atau triple pattern yang menunjukkan penurunan dan menuju ke area target satunya ya, atau area golden level sampai dengan posisi ini. Karena nanti ketika market berada di area ini, saya akan pantau kembali ya, baik akan muncul bullish engulfing, bullish pin bar untuk konfirmasi candlenya ya, dan akan menunjukkan aktivitas bullish kembali menuju area resisten kunci. Karena menurut saya market Euro USD masih dalam tren bullish. Oke, jadi ini gambaran saya untuk Euro USD ya hari ini dan minggu depan. Semoga informasi ini bermanfaat, dan jangan lupa tonton videonya ya dari awal sampai dengan akhir, cocokkan dengan trading plan masing-masing. Kalau sesuai bisa diikutin, kalau tidak sesuai tidak usah diikutin. Selanjutnya kita akan membahas di market GBP USD. Oke, untuk market GBP USD, saya melihat sih di weekly-nya ini masih konsolidasi ya. Pergerakannya belum ada perubahan yang cukup signifikan. Meskipun body candle sempat terjadi pergerakan di atas 1.26895, tapi sayangnya tidak berhasil breakout di atas level tersebut. Ada tekanan seller momentum yang sangat kuat di hari Jumat ya, ini terlihat. Karena indeks dolar kan kembali lagi menguat, itu menunjukkan GBP USD terjadi pelemahan. Tapi saya akan update dulu datanya. Yang pertama, high weekly ya di sini terbentuk di 1.27937, lebih tinggi daripada level sebelumnya. Ini menunjukkan arah pergerakan masih bullish. Itu yang pertama ya, terjadi pullback dan dorongan bullish momentum ya, atau buyers momentum di sini sangat kuat. Memungkinkan satu minggu ini ya, dari Senin sampai dengan Jumat untuk GBP USD masih dalam tekanan bullishnya. Itu gambarannya. Dan posisi low-nya juga menunjukkan aktivitas ya lebih rendah dibandingkan low sebelumnya. Juga saya akan tandain di level tersebut, yaitu di 1.25002. Oke, sekarang kita akan mencari informasi atau kita identifikasi ya di time frame daily. Oke, untuk time frame daily kalau kita perhatikan ya secara keseluruhan di sini perlu saya update tentunya
Yang pertama di posisi candle terakhir ya. Ini kan ternyata kalau kita perhatikan, nah, candle yang terjadi di hari Jumat ini merupakan candle yang masih di dalam range candle hari Kamis atau inside bar candle ini. Jadi kita masih belum tahu nih apakah dia akan bergerak bearish, tapi memungkinkan dengan posisi ini kita masih melihatnya ini adalah bullish momentum ya, buyersnya masih sangat kuat. Secara keseluruhan saya punya target di atas ya 1.29236 sampai dengan area 1.29665 dan tentunya posisinya masih kuat dalam area bullish momentum. Oke. Sekarang kita akan lihat di time frame 4 jam untuk skenario hari Jumat ini. Ya, kita di sini melihatnya batas breakout yang pertama di area sini udah di break ya. Udah bisa lihat udah di breakout 1.27272 dan sekarang saya akan update kembali di posisi ini yang menjadikan open bearish di posisi 1.27050. Itu batas atasnya. Kalau area tersebut di breakout maka ada bullish engulfing dan market menunjukkan aktivitas bullish kembali. Secara keseluruhan posisinya seperti itu ya, dan sekarang kita akan lihat di time frame 1 jam. Oke, untuk time frame 1 jam kalau saya melihat dari pergerakan saat ini, adapun kalau dia bergerak bearish ya tentunya menguji di level yang lebih rendah atau di area rally base rally nih. Nah, ini adalah rally base rally. Kita tandem dulu ya posisinya. Ini adalah area rally base rally. Memungkinkan juga akan menguji ke level ini. RBR di kisaran 1.26526 ya area tersebut. Tapi dengan syarat kalau area tersebut tersentuh ya tentunya pantau kembali aja di area ini ya, atau dijadikan zona buy di area sini ya, di area rally base rally dari zona buy. Kalau ada candle terbentuk baik itu bullish engulfing, bullish pin bar, 3 in setup ya, tentunya bisa dijadikan buyers momentum di sini dengan target yang lebih tinggi yaitu 1.27937. Tapi kalau ternyata dia breakout dulu di batas breakout 1.27150 maka dia akan bergerak naik langsung menguji level yang lebih tinggi. Ini gambaran saya untuk market GBP USD. Saya sih masih menggambarkan market masih dalam posisi bullish. Karena terakhir kan sudah ada change of karakter ya. Trennya kembali lagi bullish dan sekarang lagi membentuk sebuah struktur karena di sini kan area konsolidasi yang sudah di breakout ya. Ini kan area konsolidasinya sebelumnya ya di sini. Perhatikan nih. Nah, ini adalah area konsolidasi ya di area ini dan sudah breakout area konsolidasi oleh pergerakan impulsifnya dan dia kembali lagi bergerak bearish, tapi menurut saya sih pergerakan ini hanya sebatas konsolidasi aja gitu. Nah, itu adalah areanya tandanya. Oke, setelah konsolidasi dia bergerak bearish dan sekarang kalau kita lihat zona buy merupakan area yang bisa dijadikan atau rally base rally acuan kalau ada konfirmasi baik itu bullish engulfing, bullish pin bar ataupun 3 in setup. Oke. Sekarang kita akan berlanjut di market berikutnya adalah Euro USD. Oke, untuk market USD Jepang Yen kalau kita lihat ya candlenya continuation bearish dengan low weekly lebih rendah di area 140.94, kemudian high-nya lebih rendah ya di posisi yang terbaru saat ini ada di 146.58 dengan batas breakout-nya ya, kita akan tandem juga di sini ada di area 144.88. Tren masih dalam posisi bearish dan sekarang kita akan cek di time frame daily. Untuk USD Jepang Yen, candle daily terakhir ternyata ada pembentukan inside bar candle ya. Karena apa? Karena hari Jumat hanya berkisaran di candle sebelumnya di strong high daily 142.91 sampai dengan strong low daily di 140.94, belum ada perubahan. Jadi nanti kita akan pantau untuk hari ini apakah bisa keluar daripada jalur strong high daily-nya atau strong low daily-nya. Itu aja gambarannya ya. Dan sekarang kita akan cek di time frame 4 jam.
Di time frame 4 jam ada pergerakan di mana masih di dalam area konsolidasi ya, atau membentuk bearish flag, tapi dengan arahan kemarin saya sampaikan ternyata belum terjadi ya. Market masih berada dalam pergerakan yang terbatas. Tentunya dengan adanya seperti ini ya, baru kita catat adalah pertama sudah terjadi breakout structure, tren masih dalam posisi bearish. Dan tentunya target saya masih sama ya, yaitu di zona sell area golden level. Meskipun kalau kita turunkan di time frame 1 jam, polanya lebih jelas ya. Di sini membentuk pergerakan bearish flag, tapi masih belum keluar daripada area trendline bawah ataupun trendline atas. Di sini banyak rejection terjadi ya. Dan market kembali lagi di dalam area bullish channel. Dan nanti kita tunggu nih apakah mampu dia breakout dengan batas breakout 142.91 menuju level zona sell. Tetap ada konfirmasi baik itu bearish engulfing, bearish pin bar, trend set down, baru bisa dijadikan sell momentum di area sini dengan target titik terendahnya strong low-nya ya. Di sini strong low daily 140.94. Oke. Jadi ini yang bisa saya sampaikan ya untuk market per USD ya, ataupun indeks dolar ya. Silakan tonton videonya kembali dari awal sampai dengan akhir. Cocokkan dengan trading plan masing-masing. Kalau memang sesuai bisa diikutin, kalau memang tidak sesuai tidak usah diikutin. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah support channel Zona Forex dengan cara bagian videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua, supaya mereka semua juga bisa mendapatkan manfaat yang sama. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Zona Forex.